langsung saja mengenai tadi pertanyaan Mbak Tel nih tentang dua sinetron ini. Tadi sudah disampaikan Mbak Tel nih sebenarnya bahwa tahun baru 2021 SCTV pengen memberikan sesuatu yang baru juga, pengen dengan gebrakan dan dengan terobosan yang baru. Ya, jadi dengan dua sinetron sekaligus yang akan kita hadirkan, Buku Harian Seorang Istri dan juga Love Story The Series. Nah, kenapa dua sinetron ini yang kita pilih untuk kita mengawali di tahun 2021? Yang pertama karena memang dari sisi kekuatan cerita. Kalau kita ngomong sinetron pasti adalah story itu menjadi yang terpenting. Jadi kami melihat dua sinetron ini mempunyai story yang sangat kuat. Nanti mungkin Pak David dan juga teman-teman artis yang juga tampil di sini bisa lebih banyak mengeksplor tentang hal itu. Jadi dari sisi kekuatan cerita kita melihat dua sinetron ini sebenarnya ini adalah klasik love story, ya, namun dibalut dengan sesuatu yang modern. Ya, jadi Buku Harian Seorang Istri kalau boleh saya sedikit sampaikan adalah tentang sebuah hubungan percintaan atau hubungan pernikahan yang tidak dikehendaki atau di luar keinginan gitu. Namun ternyata benih cinta itu bisa tumbuh. Nah, bagaimana itu? Nanti silahkan dieksplor dengan teman-teman artis maupun Pak David. Kemudian tentang yang kedua adalah love story. Love story ini juga kalau boleh dibilang klasik love story juga, di mana hubungan romans percintaan yang terhambat oleh cerita atau permasalahan keluarga di masa lampau yang pelik. Nah, itu bagaimana kemudian dua karakter utama kita itu mengurai permasalahan itu di tengah permusuhan ataupun perseteruan dua keluarga. Itu juga akan menjadi sesuatu yang menarik. Tapi tentunya classic love story itu bukan berarti kemudian jadul ya, tapi kita akan kemas menjadi sedemikian modern dan keren karena kita tampilkan artis-artis yang keren-keren semua di sini. Kita yang ada di press conference kali ini kita lihat semua artisnya keren-keren semua. Kita ada pemain-pemain yang fresh di layar SCTV, ada yang baru muncul pertama ya mungkin di sinetron, tapi juga ada yang sudah senior dan menjadi idola saya sejak zaman dulu. Ini misalnya Mas Anjasmara, ya ini idola saya sejak zaman dulu sampai sekarang. Ini dia nanti akan tampil di Love Story The Series. Jadi kalau kita lihat di line up-nya di Buku Harian Seorang Istri itu kan ada Joey Jackson yang sudah beberapa kali tampil di TV, tapi juga ada yang baru, ada Cinta Brian dan juga si Antonio Blanco yang sebelumnya mungkin di SCTV muncul di FTV, namun sekarang fresh tampil di sinetron. Kemudian kalau di Love Story ada Georgiana Abraham yang sudah lama mungkin tidak menghiasi layar SCTV. Nah, ini bisa comeback kembali. Saya yakin ini juga karena sebuah kekuatan story dan kekuatan production value yang disampaikan oleh Sinemat sehingga mampu membujuk Georgiana Abraham untuk kembali tampil di layar SCTV. Jadi ini sebuah spesialnya story dan kemudian line up pemain ini menjadi sebuah gebrakan kita di awal tahun. Nah, tentunya kemudian yang tak kalah menarik adalah keseriusan Sinemat dalam memproduksi dua sinetron ini. Ini juga kami sangat mengapresiasi karena tadi Mbak Tel sampaikan, ini situasi pandemi yang luar biasa membatasi kreativitas dan juga teknis berbagai macam hal, namun Sinemat luar biasa berhasil memproduksi ini dengan sangat baik. Bahkan saking niatnya produksinya sampai di Bromo. Bayangkan di situasi pandemi seperti ini, syuting di Bromo itu kan tidak mudah untuk membuat protokol terjaga, kemudian mengatur semuanya, arrangement perjalanan ke sana dan segala macam. Itu menurut saya patut diapresiasi, sehingga kami yakin dengan cerita yang kuat, kemudian pemain yang fresh dan luar biasa sudah terbukti penampilan mereka dari sisi kualitas aktingnya juga, dan juga dengan production value yang luar biasa. Ini harapannya dua sinetron ini menjadi gebrakan kita di awal tahun dan insya Allah bisa menghibur dan juga memuaskan keinginan penonton untuk melihat drama di SCTV yang kualitasnya paling bagus selama ini. Selamat siang kembali semuanya, dan teman-teman wartawan yang sudah lama kita nggak bertemu, dan juga teman-teman tim dari Sinemat termasuk para cast dan juga yang lain-lain yang saya lihat saat ini sepertinya hanya ada cast di sini. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru semuanya. Ya Mbak Telni, mungkin saya bisa sedikit sharing tentang upaya kita untuk menghadapi pandemi ini, tapi lebih pentingnya membocorkan sedikit tentang premis dari cerita yang kita buat, dan kita sangat excited sekali untuk launching dua judul baru ini dari Sinemat di tahun baru ini.
Nah, untuk menghadapi pandemi ini kita saya rasa setiap dari pemain udah mungkin merasa biasa kalau misalnya disuntik atau di swab ya. Jadi kita melakukan itu secara reguler dan mungkin rasanya udah kebal sekarang, udah biasa aja dengan suntik dan selain itu kita juga diberikan vitamin tambahan dan tentunya kita sangat menjaga supaya lokasi syuting itu juga steril, tidak di tempat-tempat umum dan tidak berinteraksi dengan orang banyak, dan kita sangat menjaga keselamatan dari seluruh tim dan kru kita sendiri. Nah, dengan itu saya masuk ke cerita dan apa yang membuat kita begitu excited tentang judul-judul baru ini. Nah, pertama-tama kita punya buku harian seorang istri, dan mungkin itu suatu judul yang cukup legendary. Sebelumnya pernah ada judul yang serupa juga, dan kita lihat buku harian seorang istri ini dari judulnya aja udah dramatis kan, Mbak Tel. Nah, tapi tentunya ceritanya sendiri itu tentang apa sih? Tadi Mas Banar sudah menyampaikan juga bahwa ceritanya itu klasik sebetulnya, ya, tentang seorang istri yang memang menghadapi pernikahan yang mungkin kurang mulus dan istilahnya dipaksa untuk menikah, bisa dibilang, dan bagaimana dia bisa menavigasi kehidupan baru pernikahannya itu dengan suami barunya, juga dengan karakter-karakter lain yang juga berebut cintanya juga nantinya. Nah, tentunya dia juga menghadapi masalah-masalah kehidupan yang nantinya akan dikemas secara modern dan secara baru, dan kita akan melihat chemistry-nya di saat tayangan. Dan buku harian seorang istri ini juga ditulis oleh Sherina Luna yang juga tidak asing lagi, dan disutradarai oleh Bang Maruli Ara yang juga udah sangat legend. Dan juga ini dibintangi bintang utamanya untuk peran Nana sebagai istri yang di dalam buku harian seorang istri itu adalah Zoe Jackson yang juga tidak asing lagi di SCTV. Dan kita juga banyak rising star baru. Ada Cinta Bryan sebagai Dewa Buana, ada Antonio Blanco sebagai Adi, dan ada pemain-pemain lain juga yang tidak berdasarkan urutan, tapi ada Umar Lubis, ada Hana Saraswati, ada Diani Tami, Mahdi Reza, Asha, dan ini semua akan diolah dengan begitu indah dan begitu kuat chemistry-nya untuk menyampaikan cerita tersebut dengan suatu gebrakan yang baru di tahun baru ini oleh Bang Maruli Ara. Nah, setelah judul buku harian seorang istri ini, kita juga punya judul Love Story The Series. Jadi ini suatu kisah yang klasik lagi. Jadi ini sebetulnya cerita Romeo dan Juliet kalau bisa dibilang. Dan ini cerita di mana ada seorang pemuda namanya Ken jatuh cinta dengan seorang perempuan namanya Modi. Dan walaupun kelihatannya simple, cerita cinta yang simple, tapi ternyata ada sebuah bom di dalam keluarga mereka yang sudah jalan selama 20 tahun, yang menjadi masalah besar untuk yang memisahkan mereka berdua. Nah, sinetron ini, judul ini ditulis oleh Hilman Hariwijaya dan disutradarai oleh Gita Jun. Dan ini juga udah tidak asing lagi, udah banyak sinetron-sinetron yang berhasil di Cinemat yang juga ditulis dan disutradarai oleh mereka. Dan ini dibintangi oleh Giorgino Abraham tadi sebagai Ken, dan Yasmin Napper sebagai Modi. Dan juga tidak berdasarkan urutan, ada Anjas Mara, ada Fatir Mukhtar, ada Noel Hutabara, Leo Konsul, Nessa Sadin, Emeraldi Rafael, Bu Uci, Bing Slamet, dan semua ini dikemas dengan apik juga oleh sutradara Gita Jun tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Karakternya tentunya semuanya punya keunikan sendiri, dan kita juga mengikuti perkembangan zaman, melihat apa yang saat ini sedang tren baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menambah bumbu yang spesial dan gebrakan yang baru. Tentunya akan sulit untuk diungkapkan dalam kata-kata jika menggambarkan karakter mereka. Mungkin juga nanti ada kesempatan bagi setiap pemain untuk bisa sharing tentang karakter mereka masing-masing. Yang pasti
harus ditonton dua-dua judul ini, dan kita sangat excited sekali untuk bisa melihat tayangan ini muncul di SCTV dalam waktu dekat. Kan kebetulan itu salah satu foto yang kita simpen pribadi, tapi kita juga bingung kenapa bisa kesebar, tapi ya itu salah satu adegan di sinetron ini. Ini kan kepaksa, kita benar-benar nggak kenal, nggak saling cinta, tapi kita udah langsung disuruh nikah karena satu dan lain hal. Ini berperan sebagai Nana. Aku nggak pertama kali untuk berperan protagonis, tapi pertama kali untuk memerankan karakter yang cukup dewasa dan langsung menjadi seorang istri. Lumayan cukup tantangannya buat aku, tapi alhamdulillah dengan arahan Opa Maruli dan juga cast-cast lain, jadi ya alhamdulillah bisa lewatin, insya Allah. Itu aku emang hidup dari orang susah, orang kurang mampu. Ya basicnya aku seorang preman gitu, yang biasa ngerjain kalau di jalan aku pengen makan, aku biasa langsung minta aja langsung ke penjual tanpa harus bayar. Seumpama kalau aku diminta untuk bayar, aku bisa bertindak wenang-wenang seenak aku aja. Jadi aku bisa pukul dia atau aku kasarin mereka kayak gitu sih. Itu karakter aku banget, karakter Adi. Begitu ada ya. Contoh mungkin kayak dari hal paling simpel deh, kayak contoh rambut emang harus berantakan, nggak ada rapi. Terus dari segi pakaiannya juga mungkin lebih pakai pakaian yang robek-robek biar membantu memperlihatkan karakter Adi yang preman itu. Tangan buat aku sih, mungkin kalau orang lihatnya aku imut-imut atau gimana, tapi karena aku diberikan karakter yang emang istilahnya beda dari sifat aku yang asli, itu tantangan buat aku untuk menghidupkan karakter Adi. Kebetulan sebelum judul ini aku sebelumnya udah kenal baik sama Antonio, jadi untuk membangun chemistry ya mungkin nggak begitu susah, dan nantilah diceritain di kedepannya apa kisah cinta kita, tapi itu masih entaran banget, masih di awal, masih dijelasin untuk konflik-konflik Nana dan Dewa. Iya, nggak beda jauh, tetap mungkin ini bukan pertama kalinya aku jadi antagonis di SCTV, dan aku hadir membawakan karakter Alia. Alia ini adalah sekretaris pribadi dari Bapak Dewa Buana. Caranya sendiri tuh aku lebih dengar arahan dari sutradara, karena sutradara tuh semua yang tahu apa yang terbaik buat sinetron ini, buat nyambung-nyambungin emosi. Itu aku selalu sebelum syuting aku tanya dulu sama sutradara Pak Maruliara, terus sutradara juga yang ada di lokasi, semua pasti aku tanya, kita ajak brainstorming, terus kita review juga. Ya gitu aja sih, karena dalam preparation aku untuk sampai aku bisa memerankan Alia ini, aku harus potong rambut yang lumayan banget, dan aku harus diet yang lumayan banget. Dan untuk tatanan busananya sendiri, Alia ini adalah perempuan yang sensual. Tapi gimana caranya kita mengemas sensual ini, sensual yang classy. Jadi kita nggak pakai pakaian terbuka, tapi tetap kelihatan sensual. Itu sih. Aku berperan jadi Livia. Livia itu sebenarnya adiknya Dewa. Oh, adik Pak Dewa. Yes. Jadi adiknya Pak Dewa dan jadi istrinya Roni. Mahdi Reza. Saya jadi istrinya Mahdi Reza. Awalnya sih setuju aja. Tapi nanti kedepannya kita lihat lagi. Dia sebagai Roni, sebagai suaminya Livia, dan kebetulan satu manajemen sama aku, jadi lebih gampang sih untuk bangun chemistry-nya. Terus aku juga salah satu mantan terindahnya Nana di sini. Wah, langsung bocor ya. Tolong. Mesra sih pasti, tapi lebih ke hubungan Livia sama Roni itu lebih ke suami takut istri ya. Ya jujur kalau pas aku pertama kali dikasih tawaran ini, aku nggak ada
ragu sama sekali sih. Aku langsung spontan, langsung straight away, langsung ngomong aja, yes I will take it. Emma dan CTV udah memberikan aku kesempatan juga untuk bermain di Buku Harian Seorang Istri. Ya, dan aku pertama kali ditawarin Buku Harian Seorang Istri ini, aku langsung nanya sutradaranya siapa. Terus dari kantor ngabarin, oh Maruli Ara. Kebetulan aku suka banget sama Pak Maruli Ara, jadi kayak langsung aku percaya sama dia 100%, I'm in, count me in, aku bilang gitu. Terus kayak dari kantor, concernnya cuma satu waktu itu sama aku, karena di sini kan kita main rata-rata umurnya perempuannya 16, 17, 18. Dari kantor cuma pesan sama aku, Hana kamu jangan kelihatan kayak ibu-ibu. Karena agak lumayan gap umurnya gitu kan. Jadi disitulah kenapa aku harus potong rambut, aku harus diet untuk menyeimbangi teman-teman yang lain. Justru kalau aku sendiri, aku kebalikannya dari Antonio. Aku pas awal-awal ditawarin sinetron ini, dan aku langsung dikasih tahu kalau aku bakal berperan sebagai seorang istri, aku jadi mikir panjang banget. Karena pertama, aku baru umur 18 tahun, masih muda banget, dan untuk mengambil keputusan ini ya, aku sempat mikir lumayan panjang. Tapi setelah aku tanya pemainnya siapa, sutradaranya siapa, dan aku juga sempat ketemu dulu sama Pak Maruli Aranya, kita jadi ngobrol-ngobrol banyak. Disitulah aku pikir kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali. Jadi disitu aku langsung confident. Senang banget sih pertama dikabarin sama manajemen kalau sudah datang ke kantor, karena kantor minta aku untuk screen test waktu itu. Dan aku lihat perannya tuh asik gitu, karena sebelumnya sudah pernah jadi suami juga kan di sinetron yang sebelumnya. Ya ini tantanganku yang kedua gitu, jadi lebih seru lagi, dan aku makasih banget sama Sinemat dan SCTV. Kalau aku sendiri awalnya emang agak ragu sih, karena jadi istri kan. Karena sebelum-sebelumnya aku tuh biasanya berperan jadi anak kuliahan yang remaja gitu. Awalnya agak ragu sih, apakah aku sanggup atau enggak ya meranin jadi istri. Tapi ternyata setelah aku lihat lagi karakternya Livia, ternyata boleh juga ya, kayak mirip-mirip gitu sama aku. Cuman lama-lama aku bilang juga ke mama, tapi kayak ternyata why not sih, coba aja, kesempatan gak datang 2 kali, sama kayak apa yang bilang lagi gitu. Belajar jadi Aku nanya sama mama gimana. Aku itu awalnya masuk sini kayak miracle banget sih buat aku. Jadi awalnya aku masuk ke kantor itu aku buat casting reguler, bukan buat ini. Habis itu pas aku mau turun, ternyata mereka lagi screen test nih Buku Harian Seorang Istri, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba ada yang panggil, ketemu di tangga katanya, terus disuruh naik ke atas, coba kamu profile, terus coba kamu coba dikasih skrip gitu. Terus pas dikasih aku langsung ditawarkan, kamu nggak jadi Lula gitu. So oke.